Pilih yang got it, Ibu. Sudah. Ibu. Selamat malam. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Yohana Olivia Silalahi. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa yang diterima di Universitas Tadulako. Dan saya ada mengambil beberapa kampus mitra, yang salah satunya adalah Universitas PGRI Madiun, dan mengambil mata kuliah pengembangan profesi guru SD. Nah, untuk wawancara kali ini, saya akan mewawancarai Ibu mengenai KKG, Ibu. Ya. Seperti yang kita ketahui, Bu, KKG itu adalah singkatan dari kelompok kerja guru. Menurut Ibu, apa sih KKG itu, Ibu? KKG itu merupakan suatu sarana buat guru-guru untuk dapat bertukar ilmu dari guru-guru yang di sekolah lain. Karena kita ketahui di KKG itu banyak hal-hal yang dibahas. Yang mana dalam satu kelompok KKG itu terdiri dari 9 sampai 10 sekolah. Yang tentunya setiap sekolah memiliki kemampuan didik dari pendidik ya, kemampuan guru-guru yang berbeda-beda. Dari sana, dari adanya kegiatan KKG itu, kita bisa saling mendukung satu sama lain, tentunya dalam proses pembelajaran. Jadi, menurut saya KKG itu sangat membantu, karena di mana dari sebagian guru yang belum mendapatkan ilmunya, bisa disalurkan lewat KKG. Contoh, ada beberapa sekolah yang bergabung di dalam komunitas KKG itu sendiri ya. Dari situ ada beberapa guru yang masuk dalam guru penggerak dan sekolah penggerak. Dan dari kelompok itu tidak semua guru dan sekolah yang masuk dalam guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi melalui forum KKG itu kami guru-guru saling berbagi di dalam dengan adanya forum KKG tersebut. Jadi kami bisa sharing ilmu, sharing wawasan, dan masih banyak lagi yang tentunya berhubungan dengan pendidikan. Oke, Bu. Tadi saya dengar ada mengenai beberapa sekolah gitu ya, Bu. Itu kan disebut juga dengan nama gugus gitu ya, Bu? Iya. Dari satu kelompok kerja itu ada beberapa sekolah yang bergabung dalam kelompok KKG. Dan kebetulan kami berada di gugus wilayah 2 SDN Tondo Kecamatan Mantipulore itu ada 9 sekolah yang bergabung dalam gugus wilayah 2. Seperti itu. Oh, jadi Bu, kan di dalam satu gugus itu kira-kira ada jumlah pesertanya atau jumlah guru yang termasuk dalam satu gugus itu kira-kira ada berapa orang, Bu? Kalau jumlah pesertanya itu semua guru yang ada di dalam kelompok kerja guru itu. Jadi dari 9 sekolah, contoh ya. Misalnya kayak sekolah kami di SDN Tondo itu jumlah guru 15 orang. Kemudian 15 orang itu keluar guru bidang studi ya. Jadi kami guru kelas 15 orang karena kelasnya paralel. Kemudian dari setiap sekolah itu semua masuk dalam kelompok kerja guru itu. Jadi kalau misalnya ada gurunya yang jumlahnya 20, jadi dalam jumlah satu forum KKG dalam satu wilayah itu tidak terbatas. Jadi sesuai dengan jumlah guru yang ada di sekolah masing-masing. Sedangkan untuk bidang studi, mereka punya forum KKG tersendiri. Seperti itu. Oh, oke, Bu. Selanjutnya, Ibu, bagaimana untuk waktu pelaksanaan KKG itu, Bu?
Iya, biasanya yang kami lakukan ya, sebelum kami pandemi, itu kami lakukan kegiatan KKG setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, tetapi kami ambil waktu setelah pulang sekolah, biar tidak mengganggu pembelajaran. Jadi kami buat di KKG itu kan ada struktur, ada ketua, ada sekretaris dan seterusnya. Kemudian nanti ketua akan membuat undangan KKG, misalnya ada hal-hal penting yang harus kami bahas. Contoh salah satunya ya misalnya dalam pembuatan program P. Ya. Jadi kami dalam satu forum KKG itu harus melakukan pertemuan di forum tersebut. Misalnya untuk membahas pembuatan RPP yang harus kami gunakan di tahun ajaran baru. Jadi kami dalam satu wilayah itu semua RPP-nya sama. Seperti itu. Karena kami sudah membuat RPP tersebut berdasarkan dari kinerja-kinerja yang sudah disusun oleh ketua dan tentunya dengan kesepakatan para anggotanya. Seperti itu. Jadi waktu yang kami gunakan itu setiap hari Sabtu di luar jam pelajaran. Jadi misalnya hari Sabtu kan siswanya agak cepat pulang, jam 11. Jadi kami selesai sholat zuhur sekitar pukul 12.30, sudah melakukan KKG, nanti dilakukan sampai sore hari. Sesuai dengan keadaan. Kalau misalnya materinya banyak, tentunya juga membutuhkan waktu yang lebih. Kalau materi yang dibawakan dalam forum KKG itu cuman sesuai dengan materi, seperti itu. Iya Bu, selanjutnya itu di dalam pelaksanaan KKG itu jenis-jenis kegiatannya itu seperti apa aja Bu? Ya, banyak yang kami bahas. Misalnya tadi salah satu contoh, misalnya dalam pembuatan RPP program dan alat peraga perangkat pembelajaran. Maaf ya, bukan alat peraga, perangkat pembelajaran. Kemudian dalam menyusun jadwal pembelajaran, menyusun kalender pendidikan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya FL2SN, kemudian membahas tentang peningkatan mutu. Misalnya kami ingin mendapat materi dari luar, kami mengundang pematerinya dengan menggunakan forum KKG, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang intinya yang yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan yang disesuaikan saja. Misalnya kalau kami butuhnya apa, maka kami melakukan lagi pertemuannya, seperti itu. Iya Bu, selain dari manfaat KKG, selain meningkatkan mutu pendidikan, kira-kira apa saja lagi Bu manfaat dari KKG yang bisa Ibu rasakan? Iya, forum silaturahmi. Itu yang intinya ya. Iya, Itu yang salah satunya ya. Iya, forum silaturahmi bagi kami karena dengan adanya KKG tentunya kami bisa bersilaturahmi ya dengan guru-guru dari sekolah lain. Kemudian itu ya mempererat hubungan silaturahmi. Kemudian di forum KKG itu juga kami ada kebetulan kami di forum KKG itu kan ada semacam ya itu kayak ada lomba, ada apa dari setiap sekolah seperti itu. Jadi kami buat lomba buat untuk peningkatan semuanya lah dari mutu pendidikan, dari mental anak-anak. Jadi kami bikin lomba antar sekolah, antar guru-guru, antar siswa. Kami gunakan lewat forum KKG karena kan dalam satu KKG itu banyak sekolah, ada terdiri kalau kebetulan wilayah kami 9, jadi kami bikin lomba seperti itu. Lomba mengajar, iya. Jadi kalau misalnya ada lomba untuk tingkat selanjutnya, kami sudah tahu bakatnya guru si A, si B, si I, dan seterusnya. Begitu juga dengan siswa-siswi kami. Seperti itu. Iya Ibu, jadi manfaatnya itu selain meningkatkan mutu pendidikan juga silaturahmi ya Bu, yang sebelumnya belum kenal dengan guru-guru di sekolah sekitar Palu, jadi sekarang lebih kenal gitu ya Bu. Iya. Iya. Nah, dari kan ada banyak sekali manfaat dari KKG ini ya Bu ya.
Terus apakah ada Ibu kendala di dalam pelaksanaan KKG ini? Iya, kendalanya kalau untuk peningkatan mutu selama ini masih aman, karena dengan adanya dana bantuan sekolah, kami didukung juga oleh dana itu. Jadi untuk saat ini kami kendalanya masih aman, karena semua yang kami lakukan itu dalam forum KKG itu tentunya ujung-ujungnya pasti memerlukan dana, ya. Iya. Nah, kebetulan sudah selama ini ya, selama adanya KKG dibentuk di wilayah kami ini, semuanya terkendali. Karena dengan adanya bantuan dari operasional sekolah, Oh seperti ya, itu. jadi, kendalanya itu lebih kepada materi gitu ya Bu, dana gitu ya Bu? Misal tapi karena dananya mencukupi gitu, lancar, jadi tidak Iya, ada gitu ya Bu? Eee, iya. jadi kendala dari setiap personal gurunya itu nggak ada ya Bu? Selama ini tidak ada. Karena begini, kalau kami dari setiap sekolah punya persoalan, itulah gunanya KKG. Kami bahas di forum KKG. Misalnya si A, apa kesulitannya? Misalnya saya kesulitan dalam menyampaikan materi. Contoh materi tentang eh, IPA misalnya. Jadi kami saling membantu. Itulah gunanya KKG tersebut. Jadi untuk kami bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Oh gitu ya Bu. Jadi, apakah ada gitu Bu dari satu sekolah, guru kelas gitu, dia tidak mau ikut KKG itu apakah bisa Bu? Atau karena memang ada surat tugas yang menyatakan guru guru kelas harus mengikuti KKG gitu Bu? Iya, karena kebetulan di sekolah kami, kami kalau misalnya ada yang tidak hadir pastilah yang berhalangan. Tapi intinya kami semua, selama ini harus hadir karena itu kami sadari itu adalah kebutuhan buat kami untuk berbagi ilmu, untuk dalam peningkatan mutu pendidikan. Eee, Kalau ada misalnya yang karena kebetulan ya di wilayah kami itu ada absen khusus untuk KKG ya. Karena satu hal yang menarik karena di dana operasional sekolah itu kami dapat transport KKG. Iya, jadi kami dimudahkan, kemudian apalagi yang tidak mungkin kira, sudah difasilitasi transport, apalagi alasan apa kira-kira yang sampai membuat kita tidak hadir dalam KKG, kecuali memang berhalangan. Dan memang KKG itu sangat banyak membantu, makanya kami sadar bahwa KKG merupakan satu kebutuhan buat kami. Oh ya, keren sih Bu, SD di Palu. Soalnya saya pernah wawancara juga di sekolah memang di daerah saya di Sumatera itu, Iya, bahwa seperti guru-guru tua gitu Ibu, sudah tidak ingin mengikuti seperti ini lagi karena mereka merasa sudah senior gitu Bu, jadi tidak mau mengikuti. Tapi di oh, Palu keren sih Bu, sejauh ini yang saya lakukan wawancara. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu, apa harapan Ibu melalui kegiatan KKG ini, apa, misalkan ada topik-topik yang memang harus dibahas di KKG kira-kira apa sih Bu? ya kalau yang kami inginkan itu KKG itu kan forum, sarana ya buat guru-guru. Kalau seandainya bisa, kami bisa dapat pemateri dari luar yang mau berbagi ilmu ke kami, untuk dibagikan ke kami melalui forum-forum itu, karena sebenarnya bisa sih, cuman bayarnya pasti mahal. Jadi kalau bisa solusi ya dari pemerintah misalnya, dalam satu wilayah harus ada guru yang ikut pelatihan misalnya ke dinas apa, keluar daerah untuk mendapatkan ilmu, kemudian melalui perwakilan itu, guru tersebut bisa menyalurkan lagi ilmu yang didapatkan ke daerah-daerah kami. Contohnya, misalnya ada pertemuan cara penggunaan, eee, apa, pembuatan video pembelajaran misalnya, ya. Ada gurunya yang diutus, dipanggil, disurati langsung dari kementerian. Misalnya atas nama Nizma SDN Tondo untuk mewakili wilayah wilayah gugus 2 Mantikulore. Kami berharap seperti itu, biar semua
biar apa ya, biar pemerataan dalam mutu pendidikan itu ada. Karena biasanya kalau yang ikut pelatihannya itu saja. Jadi guru yang daerah apa, daerah lain tidak kebagian ilmunya, jadi tinggal cari sendiri saja. Untungnya saat ini sudah ada Om Google yang bisa membantu dan melalui pembelajaran kami sendiri, kami berbagi dengan teman-teman yang ada di forum KKG. Dan harapannya itu sih, sering-sering diadakan pelatihan buat guru-guru, diundang guru-gurunya. Misalnya diundang ke kementerian, untuk orang kementerian berbagi ilmu ke kami, cara menggunakan eh, apa, pembelajaran misalnya tentang PowerPoint misalnya, seperti ini. Kami diundang ke sana, nanti kami lagi yang berbagi ilmu ke guru-guru yang ada di forum KKG kami. Jadi tentunya dengan melalui proses apa ya, digilir. Misalnya untuk ini si guru kelompok daerah ini seperti itu. Tapi selama ini belum. Biasanya kalau yang ikut pelatihan itu hanya yang itu saja. Jadi ilmunya cuma tidak kayak daerah Palu Barat, orang Palu Barat saja. Orang Palu Timur tidak kebagian. Ya sudah. Jadi kami tinggal cari sendiri saja informasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya topik-topik pembahasannya itu sudah didiskusikan di forum KKG gitu ya Bu. Cuman guru-guru di gugus 2 ini lebih mengharapkan seperti adanya pelatihan yang adanya pemerataan gitu ya Bu, biar jangan cuma guru-gurunya itu saja gitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi biar ilmunya bisa menyebar kemana-mana, kan? Seperti Ya, itu. untung sekarang ada Google ya Bu, di YouTube juga udah ada semua mungkin ya Bu ya. Iya, Hmm. iya. Jadi kami tinggal ambil dari sana. Itu kan Bu Kebetulan ada seperti juga yang sekolah penggerak yang sudah dapat ilmu, kemudian guru penggerak yang sudah dapat ilmu, jadi bisa berbagi ke kami. iya bukan seperti yang Ibu katakan tadi bahwa tidak belum rata gitu tentang guru-guru yang diajak untuk mengikuti pelatihan seperti itu Bu. KKG ini Iya, kan Bu termasuk dalam apa namanya, pengembangan diri seorang guru gitu ya Bu ya. iya, iya. Seperti Ibu mungkin dan rekan-rekan Ibu yang lainnya yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan seperti itu, kira-kira kegiatan apa sih yang kegiatan lain yang Ibu ikuti untuk mengembangkan diri gitu Bu sebagai seorang guru? Iya, kalau kami, biasa yang ada di forum KKG kami itu, kami berusaha untuk mencari, seperti Oh, kemarin ada program dari pemerintah dengan adanya ANBK. Anak-anak tidak sekolah 2 tahun kan, tiba-tiba pemerintah langsung ANBK. Apa sih AM ANBK? iya, apa itu AMBK Ah, Ibu? iya, iya, seperti itu kan, anak-anak di apa ya, dibuatkan apa ya bahasanya? Pokoknya begini, selama 2 tahun kami, belajar dari rumah, belajar daring dengan adanya pandemi. Terus tiba-tiba begitu tatap muka langsung ANBK, analisis berbasis komputer itu. Anak-anak ulangan ujian ya, menggunakan itu komputer, IT. Sedangkan pembelajaran kami dibatasi. Jadi mau tidak mau kami guru harus mencari tahu dulu sebelum kami mengajarkan ke anak-anak. Apalagi kalau di daerah ya, kalau di kota besar mungkin anak-anak kalau IT sudah tidak merasa asing lagi. Tapi bagi kami yang tinggal di daerah, IT itu sudah sebagian anak juga tahu, tapi masih masih ada juga anak-anak yang kebanyakan yang belum pahami. Dengan adanya ANBK yang harus dibatasi dengan soal sekian banyak, kemudian dengan waktu yang sekian singkat. Jadi kami harus mencari dan terus mencari bagaimana caranya supaya ANBK ini tentunya bisa sukses juga di sekolah kami. Makanya kami di forum KKG itu membahas itu lagi kemarin. Kira-kira bagaimana, apa yang kita lakukan. Nah, makanya kami bahas itu di forum KKG supaya kami, karena tidak ada sekolah, tidak ada guru yang dianggap tidak bisa melakukan ANBK. Makanya kami guru
berjuang sekuat tenaga melalui forum KKG untuk melakukan AMBK. Alhamdulillah, kami tinggal menunggu hasil karena kemarin sudah dilakukan, tinggal hasilnya lagi karena kelanjutannya juga belum tahu sampai kemana. Cuman yang jelasnya kami sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan dari pemerintah. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Apa itu ya Bu sebentar? Ini kan KKG tadi Bu, termasuk ke dalam pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu ya Bu Iya. ya. Apakah Iya. manfaatnya itu termasuk sama dengan manfaat KKG itu Bu? Berkelanjutan, maksudnya begini. Itu merupakan bagaimana ya? Kayak ya itu kalau kita punya ilmu, kita berbagi dengan teman-teman yang lain yang bisa bermanfaat untuk mereka, intinya seperti itu. Seperti ada membahas tentang kemampuan guru, kecakapan guru, kemudian pokoknya semua mulai dari apa yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Yang kemarin sudah ikut cakep, ikut lomba, ikut guru penggerak, semua dirangkul jadi satu di dalam KKG. Itu maksudnya kan? Iya Bu, jadi kegiatan untuk meningkatkan pengembangan diri itu ya, pengembangan diri seorang guru itu seperti ikut workshop gitu Ibu, atau penulisan karya ilmiah seperti itu Bu? Iya, itu juga salah satunya ada di KKG. Kami kalau ada workshop, ada semacam pertemuan seperti itu, kami seperti kayak sekarang saat ini, contoh kenaikan pangkat untuk dari golongan 3C ke 3D itu menggunakan karya ilmiah. Nah, itu kami bahas semua di KKG. Cara pembuatan karya ilmiah, membuat workshop, seperti itu. Satu lagi Bu, terakhir, apakah mungkin bisa Ibu jelaskan secara rinci alur dari pelaksanaan penilaian kinerja guru atau PKG di sekolah Ibu di SD Negeri Tondo Ibu? Kalau alur dari penilaian dari PKG guru itu kebetulan kami kan ada kinerja guru. Kemudian nanti kepala sekolah yang memberikan penilaian kepada kami sesuai dengan kemampuan guru masing-masing yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi yang menilai kami adalah kepala sekolah yang memberikan penilaian kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kami hanya melakukan semampu kami apa yang bisa kami berikan untuk sekolah kami. Kami kan punya pimpinan, jadi untuk PKG-nya itu pemimpin atau kepala sekolah kami yang melakukan penilaian tersebut. Oh gitu ya Bu, jadi kalau memang semisal yang tahu alurnya itu secara rinci mungkin lebih kepala sekolah ya Bu ya, karena beliau yang menilai gitu ya Bu? Iya, berdasarkan penilaiannya itu kan ada dinilai kinerja guru, seperti itu. Dinilai yang memberikan penilaian itu yang memberikan nilai itu adalah kepala sekolah, tentunya dengan standar penilaian yang ada. Baik Ibu, itu adalah pertanyaan terakhir dari wawancara kali ini. Terima kasih Bu atas ilmunya. Saya juga memang masih semester 3, tapi saya mengambil mata kuliah ini memang ini mata kuliah di semester 7 Ibu. Jadi saya memang belum banyak tahu tentang KKG ini, yaitu termasuk juga dalam pengembangan diri guru ya Bu ya. Apalagi sekarang itu sekarang itu udah eranya udah digital gitu ya Bu.
kadang di sekolah-sekolah yang udah maju itu mereka udah tidak pakai kertas lagi, mereka udah pakai handphone semua gitu, Bu. Iya, Semua dulunya itu kita pakai alat peraga konvensional seperti karton-karton, sekarang itu udah lebih ke PowerPoint gitu kan, Bu. iya, Nah, iya. jadi memang kami juga mahasiswa dituntut untuk bisa lebih terampil gitu, Bu, dalam menguasai pembelajaran gitu, Bu. Jadi, kami disuruh juga untuk karena banyak, Bu, di daerah-daerah lain itu masih banyak guru yang tidak mengikuti KKG atau tidak mau mengikuti seperti workshop atau pelatihan seperti itu. Tapi dari wawancara kali ini saya senang ternyata di SD Negeri Tondo itu guru-gurunya masih semangat belajar, mengembangkan diri untuk, memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya. Ibu terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Makasih. terima kasih. Mungkin Sukses buatmu ya. Ibu terima kasih, Bu. Semoga nanti saya juga bisa mengajar di SD Negeri Tondo, Bu, doain. Amin. Kebetulan di sekolah kami itu kurang guru. Saya sendiri saja mengajar 2 kelas paralel. Karena baru-baru diangkat jadi kepala sekolah lagi teman saya 2 orang. Iya, Bu, Jadi soalnya setiap tahunnya ada yang diangkat jadi kepala sekolah. Tahun ini kebetulan 2021 ini 2 orang. Jadi yang keluar lagi di situ 2 orang. Tahun kemarin juga 2 orang, belum ada penggantinya jadi sudah 4 orang. soalnya di Ya. Sumatera, Bu, di daerah saya itu udah terlalu banyak guru, Bu, karena universitas-universitas itu rata-rata FKIP gitu kan, Bu. Jadi setiap tahunnya itu Iya. wisudawan gurunya, calon guru itu banyak sekali. Jadi nggak ada lagi slot untuk mungkin di generasi saya, makanya nanti saya akan merantau ke Sulawesi, Bu. Sukses sampai ketemu nanti ya. Oke, Sehat-sehat Bu. panjang umur, bisa ketemu di SD Tondo. Oke, Bu, terima kasih. Selamat malam, Ibu. Oke, selamat malam. Sukses Yolanda. Semoga cepat selesai, cepat wisuda. Ibu bisa ambil gambar kita sebentar, mungkin saya screenshot dulu, Bu. Iya, Oke, Bu, sebentar ya. 1, 2, iya. 3. Oke, makasih, Bu. Kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, Di Ibu. SD Tondo tentunya. Oke, Ibu, semoga amin. Oke. Saya izin Iya, akhirnya, Bu, Ibu ya. izin ya. Ibu. Iya.